Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Qudsia dari kelas 3 PAID dengan NIM 21411040231. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Jawaban untuk soal pertama, saya memilih LKPD dan Blogspot. Alasannya, saya memilih LKPD, yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik adalah sarana untuk mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar dan mempermudah interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi di dalam LKPD itu ada judul, petunjuk pembelajaran, materi pokok, informasi pendukung, tugas-tugas, dan penilaian. Ada keuntungan dari penggunaan LKPD untuk guru dan peserta didik. Yang pertama untuk guru. Untuk guru itu sarana untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk murid yaitu dapat meningkatkan aktivitas belajar dan mengajar, terus dapat melatih kreativitas, dapat belajar dengan mandiri, dan bisa menjalankan tugas tertulis dengan baik. Nah, tertulis yang dimaksud di sini itu tidak hanya tertulis menggunakan kertas dan pulpen saja, tetapi bisa menggunakan LKPD ini sebagai media lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Blogspot sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu karena Blogspot itu pelayanannya itu sangat mudah dan gratis juga. Nah, di dalam blog ini kita bisa menulis berbagai macam cerita, tips, tutorial, atau pembelajaran lainnya yang bisa diakses untuk seluruh orang di dunia. Karena blog ini termasuk aplikasi yang jika kita mengaksesnya itu gratis. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari aplikasi Blogspot. Yang pertama itu gratis. Pasti semua orang suka dengan yang namanya gratis-gratis. Nah, jadi di dalam aplikasi Blogs itu selain kita menulisnya secara gratis dan mengaksesnya secara gratis, jika kita misalnya gagal itu dalam menulis blog atau menerbitkan blog, itu kita tidak akan mengalami kerugian. Yang kedua itu lebih mudah. Jadi blog itu lebih mudah untuk diakses, lebih mudah digunakan karena pelayanannya yang gratis dan mempermudah kita itu untuk belajar, mempermudah kita untuk mencari sesuatu yang seperti tips, tutorial, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi, flowchart adalah urutan langkah dan hubungan antara proses beserta isinya. Jadi, setiap langkah atau urutan dari flowchart itu disatukan atau digambarkan di dalam bentuk diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart multimedia interaktif yang telah saya buat. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk flowchart yang telah saya buat. Pertama-tama itu kita klik mulai. Setelah kita klik mulai, nanti keluar menu. Setelah itu kita klik menu, nanti di dalam menu itu ada dua materi, yaitu materi wudhu dan sholat. Contoh, kita mengklik materi wudhu. Nah, di dalam materi wudhu itu ada beberapa pilihan seperti fardu wudhu, syarat wudhu, tata cara wudhu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi. Setelah itu kita klik keluar untuk mengakhiri. Jadi di dalam flowchart itu ada simbol dan garis. Simbol adalah jenis tingkatan atau tindakan dalam suatu proses, sedangkan garis adalah urutan langkah atau hubungan dari beberapa simbol. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dari simbol flowchart. Yang pertama itu ada namanya flow. Flow itu adalah arah aliran dari program. Dan yang kedua ada terminator yang fungsinya adalah arah untuk awalan dan akhiran program. Yang ketiga itu adalah proses. Proses itu adalah pengelolaan data, dan selanjutnya ada preparation yang berfungsi sebagai pemberian nilai awal.
Dan selanjutnya adalah predefined proses yang berfungsi sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan pertama kali subprogram. Selanjutnya adalah input atau output data yang berfungsi sebagai informasi atau input atau output dari data. Selanjutnya ada decision yang berfungsi sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data, atau untuk melanjutkan ke menu atau langkah selanjutnya. Selanjutnya ada on-pack connector yang berfungsi sebagai penghalang bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Yang terakhir ada dokumen. Dokumen ini berfungsi sebagai mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 aplikasi sebagai sumber belajar PAI. Yang pertama saya memilih Muslim Pocket, yang kedua tuntunan sholat lengkap, yang ketiga saya memilih berita umat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Muslim Pocket. Muslim Pocket adalah aplikasi yang menyediakan waktu sholat dan jadwal azan. Nah, aplikasi ini diklaim paling akurat dari aplikasi-aplikasi lainnya karena aplikasi ini dilengkapi oleh beberapa fitur yang dapat bermanfaat bagi pelajar dan umat muslim di dunia. Jadi, fitur di dalam aplikasi Muslim Pocket itu yang pertama ada jadwal sholat, jadwal azan, tempat masjid di sekitar kita, ada 99 Asmaul Husna, ada tasbih, ada Al-Quran, ada tajwid. Dan untuk kelebihan dan kekurangan Muslim Pocket adalah jika kita berpergian dan kita mencari lokasi atau restoran atau tempat makan yang halal dan masjid terdekat itu lebih mudah. Dan aplikasi ini sangat dianjurkan ketika kita sedang berpergian ke luar negeri. Aplikasi ini sangat berguna. Kekurangannya adalah jika kita ingin berlangganan, maka kita harus membayar. Inilah yang membuat kekurangan dari Muslim Pocket. Nah, untuk aplikasi yang kedua itu adalah aplikasi tuntunan sholat, yang mana aplikasi tuntunan sholat itu di dalamnya terdapat tata cara berzikir, tata cara sholat, dan ada beberapa kumpulan doa-doa pendek. Nah, aplikasi ini juga ada, di dalamnya itu juga ada bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar agar sholat kita nantinya sah. Nah, kelebihan dari aplikasi tuntunan sholat ini, kita jadi tahu bagaimana cara sholat dan cara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Kelemahan dari aplikasi tuntunan sholat itu adalah kadang banyaknya iklan yang masuk dan kadang ada iklan-iklan yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Itu membuat para pengguna merasa terganggu. Nah, aplikasi yang ketiga adalah berita umat Islam. Nah, di dalam berita umat Islam ini terdiri dari seputar informasi mengenai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya. Keunggulan dari aplikasi berita umat Islam ini ada 40 situs yang mana di dalamnya itu berisi berita-berita Islam yang layak untuk kita baca. Agar kita mengetahui nih berita yang sedang viral sekarang tentang Islam itu apa, tentang sudut pandang syariat umat Islam. Untuk kekurangan aplikasi berita umat Islam ini, kadang ada iklan-iklan yang mengganggu pengguna saat membaca, dan kadang ada beberapa konten atau foto yang jika kita ingin melihat itu tidak bisa.